Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari kelas Arkom F081. Pertama saya Rindo Zakaria dengan NPM 45, juga rekan saya Rafif dengan NPM 93. Next, Mas. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang struktur interkoneksi. Sebuah komputer terdiri dari beberapa komponen utama, yakni CPU, memori, dan I/O atau input-output. Komponen-komponen ini saling berhubungan satu sama lain lewat jalur tertentu. Jalur inilah yang disebut interkoneksi bus. Next, Mas. Nah, di sini dapat dilihat ada komponen-komponen utama pada komputer yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada memori. Memori umumnya terdiri atas banyak word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, misalnya 0, 1, 2, sampai seterusnya. Lalu word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikan oleh sebuah alamat. Lalu berikutnya ada CPU. Di sini CPU seperti fungsi utamanya ya, membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. Nah, CPU ini juga menerima sinyal-sinyal interrupt. Nah, sinyal-sinyal interrupt ini dikirim oleh I/O modul. Dapat dilihat di sini bahwa I/O juga berfungsi sama dengan memori. Terdapat dua buah operasi, baca dan tulis. Selain itu, modul-modul I/O dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik, misalnya 0, 1, dan seterusnya, ke masing-masing port tersebut. Di samping itu, terdapat juga lintasan-lintasan data internal bagi input dan output data dengan suatu perangkat eksternal. Ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa modul ini yang mengirim sinyal interrupt kepada CPU. Lanjut, Mas. Lalu, apa itu interkoneksi bus ya? Kalau dipahami dari slide-slide sebelumnya, interkoneksi bus itu adalah suatu sistem yang digunakan oleh komputer melalui lintasan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan tiap komponen-komponen utama dalam memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem yang di dalam komputer seperti memori, CPU, dan perangkat input dan output. Next, Mas. Nah, di sini ada beberapa proses transfer yang ada pada interkoneksi. Yakni yang pertama adalah memori ke CPU. Ini CPU melakukan pembacaan data maupun perintah yang berasal dari memori. Lalu CPU ke memori, di mana CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Lalu I/O ke CPU. CPU membaca data dari perangkat peripheral melalui modul input-output. Lalu berikutnya ada CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. Lalu yang terakhir adalah I/O ke memori ataupun sebaliknya. Hubungan ini atau transfer ini digunakan pada sistem direct memory access. Next, Mas. Nah, di sini terdapat fungsi-fungsi dari saluran bus. Dapat dilihat bahwa di sini yang menghubungkan antara CPU, memori, dan input output ada control bus, ada address bus, dan data bus. Yang pertama adalah data bus. Data bus adalah lintasan perpindahan data antara modul dalam sistem komputer. Nah, bus data ini biasanya memiliki saluran yang terdiri dari 8, 16, hingga 32 bit. Lalu ada address bus. Address bus adalah penanda yang menunjukkan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Misalnya, CPU akan mengirim alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Lalu ada control bus. Bus ini berfungsi untuk mengontrol suatu akses ke data bus dan alamat bus. Jadi, sebelum data masuk atau keluar untuk dibaca, akan dikontrol terlebih dahulu sebelum dipakai oleh seluruh komponen. Nah, di sini juga terdapat koneksi bus. Bus sendiri terdiri dari beberapa koneksi. Yang pertama adalah sistem bus yang dapat dilihat dari gambar di kiri. Itu adalah contoh dari sistem bus. Sistem bus sendiri adalah sistem yang menangani data antara modul memori utama, cache memori pada prosesor, dan semua peranti input-output yang tersambung pada mainboard komputer melalui expansion bus interface. Lalu ada bus lokal, adalah sistem bus yang sebagai pengantar data antara cache memori dengan CPU. Lalu ada bus ekspansi. Bus ekspansi ini adalah sistem bus sebagai saluran bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard,
seperti NIC, SCSI controller, peralatan lainnya seperti modem, peranti serial, paralel seperti mouse, keyboard, dan hingga printer. Next, Mas. Ada jenis bus. Untuk jenis bus yang pertama yaitu ada bus P adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mesin atau bus peripheral. Memiliki kinerja tinggi untuk sistem I/O. Standar adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Lalu transfer data 264 MB per second atau 2,112 GB per second. Yang kedua ada bus USB. Adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung dengan bandwidth total 1,5 MB per second. Bandwidth mampu mencukupi peralatan I/O berkecepatan rendah seperti keyboard, mouse, scanner, dan sebagainya. Kabel bus terdiri dari 4 kawat, 2 untuk data, 1 untuk power, dan 1 untuk ground. Yang ketiga ada SCSI, adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8,16 atau 32 saluran data. Selanjutnya ada jenis bus komputer modern. Yang pertama yaitu ada bus prosesor. Merupakan bus kecepatan tinggi dalam sistem dan merupakan inti chipset dan motherboard. Bus ini digunakan terutama oleh prosesor untuk melewatkan informasi ke dan dari cache atau memori utama dan NOR bridge dan chipset yang biasanya memiliki lebar bus 64 bit. Yang kedua ada bus AGB. Merupakan bus 32 bit kecepatan tinggi dikhususkan untuk video atau grafik. Yang ketiga ada bus ESI, merupakan bus 16 bit yang fungsinya hampir sama dengan bus PCI, namun biasanya keberadaannya terdapat pada komputer pendahulu sebelum adanya bus PCI. Bus 32 bit yang merupakan varian dari ESI adalah AESI Extended ESI. Selanjutnya yaitu ada bus design. Yang pertama yaitu ada jenis saluran bus. Berdasarkan jenisnya, saluran bus dibedakan menjadi dua tipe. Tipe yang pertama yaitu ada dedicated bus, tipe saluran bus yang hanya digunakan untuk mentransfer data tertentu. Contohnya, hanya mentransfer data saja atau alamat saja dalam setiap waktu. Yang kedua ada multiplex bus. Tipe salurannya mampu mentransfer data informasi, alamat, dan kontrol data secara bersama-sama pada sebuah saluran yang sama. Yang kedua yaitu ada teknik arbitrasi pada bus. Jika dilihat dari arbitrasi yang dijalankannya, bus terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu ada teknik arbitrasi tersentral, yaitu metode dalam mengendalikan setiap aktivitas penggunaan bus oleh modul-modul yang terhubung dengan secara terpusat oleh pengendali bus. Yang kedua golongan yaitu teknik arbitrasi terdistribusi, yaitu setiap modul yang tersambung dengan komputer memiliki hak dan wewenang yang sama dan penggunaan bus tanpa adanya pengaturan pusat. Yang ketiga ada metode pewaktu. Dua metode pewaktu atau timing pada interkoneksi bus. Yang pertama ada metode pewaktu asinkron, yaitu pada metode pewaktu asinkron, setiap event penggunaan saluran bus untuk komunikasi data akan dilakukan dengan memperhatikan proses yang telah terjadi sebelumnya. Yang kedua, metode pewaktuan sinkron, yaitu pada metode ini, event penggunaan saluran bus dilakukan secara serempak dan teratur berdasarkan sebuah clock. Bus design, semakin lebar saluran data, maka semakin besar pula bit yang dapat ditransfer atau dikirim pada satu waktu. Sama halnya dengan alamat pada bus. Semakin lebar saluran alamat atau address bus, maka luas pula range lokasi yang dapat digunakan. Sebuah bus juga bisa melakukan operasi transfer data yaitu read, write, modify, write after write, and block. Selanjutnya yaitu ada prinsip operasi bus. Operasi pengiriman data ke modul lainnya. Yang pertama yaitu meminta pengguna bus.
Yang kedua, apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Untuk operasi meminta data dari modul, yang pertama yaitu meminta pengguna bus, selanjutnya mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. Yang ketiga, menunggu modul yang dituju mengirim data yang diinginkan. Sekian dan terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.